Guys, kira-kira aja nih, jagoannya Jokowi bisa menang satu putaran apa enggak? Nah, rasa optimisme itu sih ada dan berkembang luas di antara pendukungnya. Nah, tapi nih, siapa sih jagoannya Jokowi itu sebenarnya siapa? Hah? Pasti udah pada tahu dong, iya kan? Ya minimal PST lah, tahu sama tahu. Kan udah sering gue sebutin juga namanya, iya kan? Nih, tapi ya, di awal video ini gue nggak akan sebutin namanya jagoannya Jokowi itu siapa. Ntar aja di akhir-akhir video gue bakal singgung. Nah, enak ini di episode ini kita bahas tondo-tondonya dulu. Oke? Stay tune guys. Oke, nih sekarang ya, gue mau analisis dulu nih situasi terkini. Kan udah ada 3 koalisi nih, ya kan? Masing-masing koalisi yang mengusung bakal capresnya masing-masing. Ya dong? Nih salah satunya nih, malah udah punya bakal cawapresnya pula. Yaitu Muhaimin Iskancil. Nah, salah. Iskandar. Ini kita sebut bakal ya. Bakal capres dan bakal cawapres ya. Karena belum terdaftar loh guys di KPU. Nah, nanti nih kalau 3 koalisi itu berlanjut dengan mendaftarkan pasangannya nih masing-masing ke KPU, berarti akan ada beneran nih 3 pasangan resmi peserta Pilpres. Nah, kalau beneran nih ada 3 pasangan calon nih, maka paslon yang mau menang 1 putaran ini bener berat guys. Harus cukup kuat untuk langsung dapat suara lebih dari 50%. Nah, soalnya kan syarat pemenang Pilpres itu adalah meraih 50% plus 1 suara. Itu syarat mutlak guys. Jadi, jagoan Jokowi ini cukup kuat apa enggak nih menurut lo? Untuk langsung mencapai syarat itu. Kalau secara hitung-hitungan nih, hitung-hitungan umum, emang agak susah sih guys. Ya lu lihat aja kan, dari hasil-hasil survei, nggak ada yang menemukan adanya nih elektabilitas di atas 50%. Kalau ada 3 kandidat loh ya. Tapi peluang buat jagoan Jokowi nih menang 1 putaran masih bisa dimungkinkan. Ya, pasti kan lu nanya kan? Nah, kan belum ada nama fix tuh, iya kan? Yang bakal jadi cawapresnya. Bisa aja muncul nama baru yang bakal nih jadi cawapresnya jagoannya Jokowi. Sehingga jadi pasangan calon yang aliasnya kuat banget guys. Nah, ini jadi duet maut. Atau bisa juga mendadak ada kejadian yang nggak disangka-sangka oleh publik. Tiba-tiba dan berlangsung dengan sangat cepat. Kayak manuver si Kancil waktu itu, yang bikin kita kaget semua tuh, yang akhir bulan lalu tuh. Ya nggak? Iya kan guys? Ini hebatnya sang dalang di balik manuver Caimin nih, dengan hanya 1 gebrakan terjadi swinger di antara koalisi Prabowo dan koalisinya Anies. Mereka bertukar partai pendukung guys. Bisa-bisanya nih PKB dan Demokrat bertukar posisi koalisi. Nah, sekarang nih di posisi ini coba lo pikir deh, siapa yang diuntungkan nih? Yang pasti koalisi Prabowo akan tergembosi karena udah nggak ada mesin partai Nadlin di jajaran mereka guys. Sedangkan tambahan masa Partai Demokrat nggak sebanyak masa PKB yang tadinya mendukung Opa Wowo. Nah, sebaliknya nih di koalisinya Anies emang enak. Nggak gampang guys bagi PKB untuk menggalang dukungan Nadlien yang jelas-jelas nih di akar rumput sering berbenturan dengan masanya siapa? PKS. Nah, ini bisa jadi masanya PKB justru lebih banyak lari ke Mas Ganjar. Nah, hebat ya. Ini 2 pihak digembosi sekaligus.
Sedangkan satu pihak nih yang nggak ada kaitannya secara langsung malah diuntungkan. Nah, ini apalagi kalau misalnya nih, ini misalnya si Anies Baswedan jadi jomblo lagi gara-gara gebrakan si KPK. Wow. Atau nih, Opa kembali legowo dengan jadi cawapresnya Ganjar karena faktor tertentu. Daripada doi kalah lagi, iya nggak? Nah, iya. Kan Ganjar setelah rebound jadi semakin kuat tuh. Lo lihat kan? Nah, itu. Pokoknya nih, apapun bisa terjadi guys dalam sebulan ke depan nih. Sebelum masa pendaftaran paslon ke KPU. Lo perhatiin aja, tanggalnya ini antara tanggal 10 sampai 16 Oktober. Lo pantengin. Jadi, sebelum jadi paslon sah, oke, ijab kabul belum resmi terdaftar di KPU sebagai peserta Pilpres, ini akan ada drama-drama yang ada saat ini nih, akan berlangsung terus guys. Ya, drama-drama politisi atau drama-drama politis yang bikin sebagian masyarakat bosen. Tapi seru buat sebagian masyarakat lainnya. Guys, kalian termasuk yang mana coba? Yang merasa bosen atau merasa makin, wah seru nih. Pastinya pada H2C kan? Harap-harap cemas dong. Nah, ini salah satunya yang bikin H2C adalah isu adanya harapan Jokowi supaya jagoannya ini nih berpasangan dengan salah satu menteri di kabinetnya. Nah, lo pasti udah bisa nebak. Isu lainnya adalah keinginan membuat Pilpres hanya berlangsung satu putaran. Ini tujuannya apa sih? Lo kan pada nanya kan? Ya supaya ketegangan politik tidak berkepanjangan. Dan anggaran negara bisa dihemat banyak guys. Nah, hal itu hanya bisa terwujud kalau cuma 2 paslon. Gimana guys? Setuju atau enggak? Kalau ketegangan politik nih, nggak perlulah berkepanjangan. Dan anggaran negara bisa dihemat. Setuju nggak? Hah? Nah, di berita sih ada politisi PDIP, yaitu Mas Arya Bima. Yang berharap supaya para ketum, ya udahlah, bisa pada duduk bersamaan, bermufakat tentang Pilpres dengan 2 paslon aja, 2 kandidat aja. Nah, ini gue bacain ya. Pernyataan dari Mas Arya Bima ya. Jadi yang lebih baik sekarang bermufakat dan bermusyawarah. Syukur-syukur bisa bertemu sampai 2 calon. Itu sangat memperpendek waktu dan sangat efektif dan rakyat juga senang. Nah, kata Mas Arya Bima di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. 12 September 2023 lalu. Nah, baru-baru ini nih di Komisi 2 DPR RI juga menyetujui jatah anggaran untuk KPU dan Bawaslu. Gue udah sampai belibet guys. Masing-masing sebesar 28,3 triliun dan 11,6 triliun. Nah, jumlah ini cuma cukup buat pelaksanaan Pilpres 1 putaran loh guys. Sedangkan anggarannya nanti nih untuk putaran kedua Pilpres baru akan diajukan lagi jika sampai ada putaran kedua. Nah, jauh sebelumnya, Sekjen PDIP, Mas Hasto, lebih dulu getol. Mengemukakan idealnya hanya 2 paslon aja lah di Pilpres 2024 nanti. Hal tersebut udah diutarakan Hasto setahun yang lalu. Tepatnya nih pada akhir Agustus 2022 kalau nggak salah. Dalam diskusi di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, menurut Hasto nih, hal ini untuk memastikan Pilpres bisa udahlah selesai dalam 1 putaran. Nah, Hasto mengklaim nih banyak pasangan Capres dan Cawapres akan membuka ruang guys Pilpres 2024 nanti nih berlangsung 2 putaran. Dan menambah beban rakyat guys untuk memikul biaya penyelenggaraan. Nih Hasto bicara seperti ini. Indonesia memerlukan pelaksanaan Pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung 1 putaran. Itu kata Hasto ya. Nah, jadi 1 putaran atau 2 putaran nih guys, kalau menurut lo. Nah, ini terakhir nih.
Jagoan Jokowi siapa sih? Lo kan pada nanya gitu kan? Atau nih, pertanyaannya gue rubah. Gini, siapa sih yang konsisten mendesak Megawati sampai akhirnya beliau mendeklarasikan Ganjar sebagai capres PDI Perjuangan? Nah, tapi kan Jokowi juga pernah menyampaikan sinyalemen. Jatahnya Prabowo. Ya dong, itu di acara apa? Hah? Ultahnya Perindo kan? Tahun lalu kan? Ingat kan guys? Nah, tapi kan setelah itu Perindo kasih dukungan secara resmi buat Ganjar. Iya kan? Jadi, apa dong maksud Jokowi? Gampang guys analisisnya. Jokowi cuma endorse Prabowo sebagai cawapresnya Ganjar. Just it. Cuma itu guys. Gua Singgi Sahid,